Di sini sebelum membahas lebih detail, kita membedakan dulu penyakit dan sebab akibat. Penyakit. Penyakit adalah kondisi abnormal pada tubuh atau pikiran seseorang yang menyebabkan gangguan fungsi fisik, mental, atau emosional. Penyakit ini bisa disebabkan oleh faktor internal seperti genetik atau metabolisme, serta faktor eksternal seperti infeksi oleh virus, bakteri, ataupun gaya hidup. Penyakit dapat bersifat akut atau jangka pendek dan kronis jangka panjang. Pengobatannya bergantung pada jenis dan penyebabnya. Kedua, ada sebab akibat. Apa sih itu sebab akibat? Jadi, sebab akibat adalah hubungan antara dua peristiwa atau kejadian di mana satu peristiwa memicu atau menyebabkan terjadinya peristiwa lain. Dalam konsep ini, sebab adalah faktor atau tindakan yang menghasilkan perubahan, sedangkan akibat adalah hasil dari perubahan tersebut. Lanjut. Nah, ini merupakan materi yang membahas lebih rinci. Apa sih jaring-jaring sebab akibat dari timbulnya suatu penyakit? Jadi, jaring-jaring sebab akibat dari timbulnya suatu penyakit adalah penyakit tidak muncul karena satu penyebab tunggal, melainkan hasil dari berbagai faktor yang saling mempengaruhi, seperti lingkungan, genetik, gaya hidup, dan infeksi. Pentingnya konsep ini adalah untuk memahami bahwa penyakit seringkali merupakan hasil dari banyak faktor yang berhubungan satu sama lain. Jaring-jaring sebab akibat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh tentang bagaimana berbagai faktor dapat terhubung dan bersama-sama meningkatkan risiko terjadinya suatu penyakit. Nah, di sini bisa kita lihat ada beberapa elemen-elemen jaringan sebab akibat. Yang pertama faktor penyebab. Faktor penyebab itu lagi ada beberapa yang menjadi faktor penyebabnya. Yang pertama faktor genetik. Faktor genetik ini bisa kita lihat dari keluarga. Apakah keluarga kita punya penyakit tertentu yang dapat diwariskan kepada anaknya? Nah, yang kedua, gaya hidup dan perilaku. Gaya hidup perilaku ini mulai dari kita makan, olahraga, dan tidur, itu merupakan gaya hidup dan perilaku. Yang ketiga, lingkungan. Lingkungan ini bisa kita lihat dari eksternal atau dari luar. Apakah polusinya bersih, apakah polusinya kotor, apakah yang kita hirup itu memang oksigen ataupun hanya polusi. Yang keempat, infeksi. Infeksi ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus, bakteri, ataupun yang lainnya seperti TBC. Dan yang terakhir, faktor penyebabnya ialah kesehatan mental. Kesehatan mental ini juga sangat mempengaruhi eh, jaringan sebab ikat. Next. Nah, elemen-elemen jaringan sebab akibat yang kedua adalah interaksi antar faktor resiko. Yang pertama, kompleksitas interaksi. Contohnya begini teman-teman, kalian stres, terus kebanyakan orang itu kalau stres dia larinya ke makanan. Jadi otomatis kalau kalian stres itu ada yang stres mau makanan manis, mau makanan junk food, tapi makanannya itu sangat berlebihan karena stres. Nah, itu contoh dari kompleksitas interaksi. Yang kedua, faktor pemicu atau pendorong. Contohnya itu obesitas. Obesitas itu bisa dapat menimbulkan atau bisa dapat menimbulkan obesitas pada seseorang yang obesitas. Yang ketiga ada elemen-elemen jaringan sebab akibat. Yang ketiga itu akibat dampak penyakit. Yang pertama gejala fisik. Gejala fisik itu contohnya sesak nafas, hosa, ataupun serangan jantung. Yang kedua, komplikasi. Komplikasi itu seperti contohnya seseorang yang terkena diabetes akan berisiko gangguan sarafnya itu terganggu. Dan yang ketiga, dampak jangka panjang. Nah, ada beberapa penyakit yang dapat menimbulkan dampak jangka panjang, seperti contohnya disabilitas. Dari apa yang saya paparkan tadi, nah, untuk mencegah dan memitigasi faktor penyebab, ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Yang pertama, modifikasi gaya hidup. Bagaimana cara kita makan, makan yang sehat, pola tidur yang teratur, olahraga yang teratur. Nah, yang kedua, lingkungan yang lebih sehat. Lingkungan yang lebih sehat itu kita terhindar dari polusi udara. Lingkungan kita itu lebih sehat.
Yang ketiga, pencegahan infeksi. Nah, pencegahan infeksi ini sudah dilakukan dari sejak kita balita, yang dimana sudah diimunisasi atau divaksin. Yang keempat, pengolahan stres. Pengolahan yang stres yang baik dapat mencegah tadi penyakit-penyakit yang tidak diinginkan. Nah, di sini ada beberapa contoh. Yang pertama itu penyakit kardiovaskular seperti serangan jantung. Sebab-sebabnya itu yang tadi seperti saya jelaskan, gaya hidup tidak sehat, kurang aktivitas fisik, merokok, dan konsumsi alkohol, genetik, dan stres berlebihan. Teman-teman, di sini sebab akibatnya itu yang pertama kita bahas itu merokok dan konsumsi alkohol. Anak-anak Gen Z sekarang ada yang mengatakan tidak merokok dan tidak minum itu tidak keren. Justru terbalik teman-teman. Kalau merokok dan konsumsi alkohol itu justru tidak keren. Justru yang keren itu yang tidak merokok, yang sehat dan tidak konsumsi alkohol. Nah, kita lihat di sini. Sebab itu ada akibatnya. Ketika kita melakukan sesuatu pasti ada akibatnya, ada timbal baliknya. Ketika tadi sebab ini kita melakukan gaya hidup tidak sehat, kurang aktivitas fisik, merokok dan konsumsi alkohol, pasti ada akibatnya. Akibatnya itu kalau dalam jantung atau seperti serangan jantung, dia penyempitan pembuluh darah, tekanan darah tinggi, gangguan aliran darah ke jantung, penurunan fungsi organ, bahkan teman-teman bisa memicu kematian. Kita lihat, contoh yang kedua ialah diabetes tipe 2. Sebabnya yang pertama, obesitas. Nah, teman-teman, obesitas ini terjadi ketika kita tidak bisa menjaga gaya hidup sehat. Obesitas dapat mengakibatkan diabetes tipe 2 loh. Jadi hati-hati. Sebab yang kedua itu dia tinggi gula. Banyak sekarang Gen Z, saya tidak mau makan nasi, saya mau makan mie instan, menghindari karbo. Justru mie instan itu karbo juga loh teman-teman. Mie instan itu karbo, tetapi juga sangat tidak sehat karena dia termasuk junk food. Makanya lebih bagus memakan nasi. Yang ketiga sebabnya kurang aktivitas fisik. Sama juga teman-teman seperti penyakit kardiovaskular tadi, dia kurang aktivitas itu dapat menyebabkan diabetes tipe 2. Faktor genetik juga sangat diperhatikan loh, karena kalau orang tua kita terkena diabetes, berapa persen kemungkinan kita juga akan terkena diabetes. Nah, stres. Stres juga dapat memicu penyakit-penyakit yang tidak diinginkan. Kalau di diabetes itu akibat-akibatnya jika kita melakukan yang tidak bagus, yang dapat merusak kesehatan, akibatnya itu seperti peningkatan gula darah kronis, gangguan fungsi ginjal, kerusakan saraf atau neuropati, kebutaan atau retinopati, dan komplikasi kardiovaskular. Nah, mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan. Jadi kesimpulannya dapat kita tarik, penyakit tidak muncul dari satu penyebab tunggal, melainkan merupakan hasil dari interaksi berbagai faktor yang saling mempengaruhi faktor-faktor. Ini bisa bersifat genetik, lingkungan, gaya hidup, infeksi, dan psikologis yang secara bersama-sama meningkatkan risiko seseorang mengalami penyakit. Terima kasih.